Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman modern, serba digital, serba cepat, tapi di balik semua kemajuan kita sering lupa satu hal yang penting. Bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Di pertemuan kali ini, saya akan berdakwah mengenai menjaga bumi, amanah muslim muda. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diberikan amanah untuk menjaga, bukan merusak. Namun, faktanya, hari ini, kita sering melihat sampah berserakan, hutan ditebangi, dan sembarangan. Air tercemar dan udara semakin kotor. Ironisnya, kerusakan itu sering terjadi bukan karena orang lain, tapi karena kebiasaan kita sendiri. Buang sampah sembarangan, boros air saat wudhu, menggunakan plastik sekali pakai tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan hidup sederhana dan penuh kepedulian terhadap alam. Tahukah kita bahwa hemat air adalah ajaran Islam? Bukan ketika kita berwudu di sungai yang mengalir. Ini menunjukkan bahwa Islam juga sebelum zaman modern sudah mengajarkan konsep environmental. Allah SWT juga melarang kita membuat kerusakan di bumi. Setelah Allah memperbaikinya, artinya apa teman-teman? Kerusakan lingkungan bukan hanya masalah sosial, tapi juga masalah iman. Sebagai generasi muda, Muslim, kita punya peran besar menjaga lingkungan. Tidak harus dengan hal besar, teman-teman. Mulai dari kita sendiri membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi plastik, menghemat listrik, dan mengajak orang lain dengan contoh yang baik. Teman-teman sekalian, menjaga bumi bukan sekedar tren atau gaya hidup, tapi amanah dari Allah SWT. Jika kita mengaku cinta kepada Islam, maka buktikan dengan menjaga ciptaan Allah. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan dakwah kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada alam. Mungkin itu saja pesan dakwah dari saya, Milena Dita, dari kelas 7 KPIT untuk POS di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecerobohan dan keserakahan manusia sebagai penyebab bencana banjir. Banjir bukan sekedar bencana alam. Banjir sering dianggap sebagai musibah alam yang datang tanpa sebab. Padahal dalam banyak kasus, banjir justru merupakan akibat langsung dari perilaku manusia. Curah hujan memang faktor alam, tetapi kerusakan lingkungan akibat keserakahan manusia memperparah dampaknya. Ketika alam dipaksa menanggung beban berlebihan, banjir menjadi bentuk perlawanan alam terhadap kejatuhan manusia. Keserakahan manusia terlihat dari eksplorasi alam secara berlebihan demi keuntungan ekonomi. Hutan ditebang tanpa reboisasi, lahan hijau dialihfungsikan menjadi perumahan dan industri, serta daerah resapan air dihilangkan. Akibatnya, air hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir ke sungai, pemukiman sehingga menyebabkan banjir. Kita sebagai manusia muslim, kita tentunya lebih berhati-hati dengan kondisi alam. Melihat kejadian ini, semoga kita senantiasa menerima akibat apa yang dilakukan dari kita sendiri.